Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramali, A5101800608. Saya berasal dari kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Pranatagama, kelas B, NIM A5101801121, ingin menjelaskan pembahasan tentang gejala-gejala ABK autis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Andana dari kelas 4B NIM A5101800607. Pertama, saya mau minta maaf nggak pakai alma mater, ganti batik, tinggalan di Sulu. Saya akan menjelaskan bab 3, penutup alias kesimpulan dari ABK autis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ABK autis. Di sini kata autis sendiri berasal dari kata Yunani yang memiliki dua makna. Yang pertama, aut yang artinya diri sendiri dan is yang artinya sebagai orientasi arah atau keadaan seseorang. Jadi, autis sendiri dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang asik dengan dirinya sendiri. Autis sendiri termasuk dalam gangguan perkembangan pervasif. Apa sih gangguan pervasif itu? Gangguan pervasif dapat didefinisikan sebagai kelompok anak yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, hubungan sosial, dan minat khusus. Di sini anak autis memiliki beberapa masalah yang terutama sering terjadi. Anak autis mempunyai beberapa permasalahan, terutama pada saat konsentrasi belajar dan interaksi sosial. Di sini, dampingan orang tua sangat diperlukan untuk memudahkan anak dalam melakukan kegiatan belajarnya. Kemudian, apa sih penyebab terjadinya anak ABK autis itu? Di sini, penyebab anak autis dapat disebabkan oleh virus, kemudian oleh jamur, yang dapat ditularkan melalui ibu saat dalam kandungan. Kemudian ada 4 faktor yang mempengaruhi anak autis. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor gangguan pada sistem sarafnya, yang ketiga ada ketidakseimbangan kimiawi, dan keempat kemungkinan lain yang dialami pada otaknya. Usia 2-3 tahun. Pertama, tidak suka bersosialisasi dengan teman-temannya. Kedua, tidak ada kontak mata. Ketiga, tidak pernah fokus. Keempat, cuek terhadap orang lain. Kelima, sangat senang digendong dan tidak suka bergerak. Usia 4-5 tahun. Pertama, suka berteriak. Kedua, suka menirukan suara-suara, suara orang maupun suara hewan. Ketiga, mudah marah bila aktivitasnya diganggu dan kemauannya tidak dituruti. Keempat, agresif dan gampang sekali menyakiti diri sendiri. Dari gejala-gejala yang telah disebutkan di atas, belum dapat dijadikan indikator untuk memastikan bahwa anak tersebut mengalami autis. Masih ada diagnostik autisme secara pasti menurut Veskaristianti, yaitu tidak ada respon emosional dan sosial yang normal pada anak lain. Kemudian perkembangan bahasa yang terganggu, melawan perubahan dan bertingkah laku aneh. Perilaku aneh berawal sebelum usia 3 tahun, jangka waktunya sampai bertahun-tahun. Kemudian penanganan ABK autis. Biasanya penanganan anak autis bertujuan agar perkembangan anak tidak mengalami keterlambatan pada usianya. Waktu yang paling optimal untuk penanganan anak autis pada saat balita. Karena pada waktu itu adalah masa awal untuk mempelajari sesuatu, sampai sekarang belum ditemukan obat untuk memperbaiki struktur otak atau jaringan syaraf. Berikut beberapa terapi untuk anak autis diantaranya. Pertama, terapi bicara. Terapi yang membantu anak untuk melancarkan otot-otot mulut sehingga membantu anak berbicara lebih baik. Bantuan yang diberikan adalah organ bicara yang sifatnya fungsional dan untuk artikulasi atau pengucapan. Kedua, teori biomedik, yaitu penanganan biomedis yang melalui perbaiki kondisi tubuh agar terlepas dari faktor-faktor yang merusak, seperti logam,
dan alergen. Pemeriksaan yang wajib dilakukan yaitu urin, darah, rambut, dan feses. Yang ketiga, terapi makanan, yaitu dengan menjaga pola makannya agar seimbang dan menjamin tubuh untuk menerima zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak, dan kegiatan sehari-hari. Perbanyak makanan berserat khususnya yang berasal sayur dan buah. Hindari juga makanan yang menggunakan zat pewarna, pengawet, dan makanan siap saji lainnya. Contoh diet untuk anak autis diantaranya diet tanpa gluten dan kasein, diet anti ragi atau jamur, dan yang terakhir diet untuk alergi dan intoleransi. Keempat atau yang terakhir yaitu terapi perilaku. Terapi yang bertujuan agar perilaku anak menjadi lebih terkendali dan mengerti norma sosial yang berlaku. Dalam hal ini, yang lebih difokuskan adalah pemberian reinforcement positif setiap kali anak merespon dengan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Hal ini diberikan agar dapat meningkatkan respon positif anak pada resiko kemungkinan respon negatif terhadap instruksi yang diberikan. Melalui metode pembelajaran yang sesuai dan terarah, anak autis diharapkan dapat memahami perilaku apa yang diinginkan pendampingnya. Dan perilaku tersebut diharapkan juga mampu terjadi lagi secara berulang. Semuanya dilakukan bertujuan agar anak autis mampu memahami dan menaati peraturan yang diberikan. Terapi terhadap anak autis harus dimulai sejak awal dan dilakukan secara bertahap. Karena pada dasarnya, tidak semua jenis terapi sesuai dengan perilaku anak autis. Orang tua harus tahu terapi mana yang sesuai dengan potensi, kekurangan, dan minat anaknya yang mengalami gangguan autis. Langsung saja kesimpulannya, autis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gangguan perkembangan anak yang mengakibatkan gangguan keterlambatan pada bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial, sehingga mempengaruhi perkembangan anak, baik fisik maupun mental. Penyebab seorang anak mengalami autisme dapat disebabkan oleh virus Toxoplasmosis, Cytomegalo, Rubella, dan herpes atau jamur Candida yang menular dari ibu yang sedang mengandung kepada janinnya, atau mungkin selama kehamilan seorang ibu mengkonsumsi atau menghirup zat yang sangat polutif yang meracuni janin. Jumlah sel otak yang kurang tidak akan bisa diperbaiki dengan cara apapun. Anak berkebutuhan khusus autis memiliki beberapa gejala di awal. Terdapat beberapa gejala yang harus diwaspadai anak autis. Beberapa gejala anak autis dapat dilihat sejak bayi, balita, atau menurut usia.